Pernah nggak sih satu janji kecil tiba-tiba mengubah total arah hidup kamu? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang persis kayak gitu. Ini dia, Petualangan Pak Janggut. Cerita tentang perjalanan yang harusnya sih santai, tapi malah jadi misi penyelamatan yang mempertaruhkan nyawa. Dan semuanya dimulai dari sini. Coba lihat deh, cuma rakit sederhana di tengah sungai yang jelas-jelas berbahaya. Gambar ini tuh benar-benar jadi inti ceritanya. Apa sih yang bisa bikin seseorang rela buang semua rencananya cuma buat menolong orang yang baru dia temui? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba bayangin deh suasana pelabuhan ini rame, sibuk, penuh aroma laut dan harapan akan petualangan baru. Buat Pak Janggut dan krunya, rencananya udah sempurna banget. Berlayar santai ke selatan, mengejar matahari. Tapi, ya gitu deh, kadang di tengah keramaian, takdir punya rencana lain yang nggak pernah kita duga sama sekali. Oke, jadi kita masuk ke babak pertama nih. Perjalanan ke selatan. Seharusnya, ini jadi awal dari sebuah pelayaran yang asyik dan santai. Harusnya ya. Nah, ini dia nih, tokoh utama kita, Pak Janggut dan teman-temannya yang setia. Lihat deh ekspresi mereka. Santai banget kan? Penuh tawa, gak ada firasat buruk sama sekali. Mereka pikir tantangan terbesar ya cuma lautan di depan sana. Padahal, bahaya yang sesungguhnya justru udah nungguin mereka di darat. Rencananya tuh udah jelas banget, tinggal ikutin garis lurus ke selatan. Perjalanan impian lah pokoknya. Tapi, hidup kan nggak selalu lurus ya. Selalu ada persimpangan, jalan takdir yang penuh duri. Dan jalan itulah yang bakal mereka lewati, tanpa mereka sadari. Dan disinilah semuanya berubah total. Kita masuk babak kedua, janji kepada Nana. Cuma karena satu pertemuan yang nggak disengaja, prinsip Pak Janggut diuji habis-habisan. Liburan yang diimpikan berubah jadi misi penyelamatan. Suasana santai di dermaga tadi lenyap seketika. Coba perhatikan dua sosok ini. Jelas bukan datang buat berdagangan, mereka datang bawa masalah dan mengubah pelabuhan yang tadinya ramai jadi arena pemerasan. Bayar kami Pak Tua, kalau enggak kau sama gadis ini enggak akan pernah bisa pergi dari sini. Wow, ancamannya langsung menusuk. Ini udah bukan soal uang lagi, ini soal prinsip, ujian karakter. Kira-kira Pak Janggut bakal tunduk nggak ya? Nah, di tengah-tengah semua kekacauan ini, muncullah Nana. Dia bukan sekedar korban biasa. Buat Pak Janggut, dia jadi lebih dari itu, semacam simbol. Di mata Nana, Pak Janggut bukan cuma lihat rasa takut, tapi juga sebuah alasan. Alasan kuat untuk melawan. Dan di momen itulah janji itu terucap. Udah, lupakan deh rencana pelayaran santai ke selatan. Misi Pak Janggut sekarang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan tentu saja jauh lebih berbahaya. Yang penting satu, gadis kecil ini harus pulang dengan selamat. Titik. Nah, inilah konsekuensi langsung dari janji itu. Pak Janggut gak mundur selangkah pun. Dia melawan. Dia rela meninggalkan kapalnya yang nyaman dan nekat terjun ke satu-satunya jalan keluar yang ada. Hutan belantara. Liar dan sama sekali gak kenal ampun. Oke, sekarang petualangan yang sesungguhnya baru dimulai. Kita masuk babak 3. Bahaya hutan belantara. Mereka meninggalkan lautan yang udah mereka kuasai untuk masuk ke labirin hijau yang isinya ancaman semua. Coba lihat lini masa ini deh. Ini bukan lagi perjalanan biasa, ini udah kayak mimpi buruk yang levelnya naik terus. Hari pertama baru bisa kabur, hari ketiga diserang ular, hari kelima berurusan sama buaya, dan puncaknya amukan gorila. Gila kan? Tiap hari itu pertarungan buat hidup. Cuma dengan modal seadanya, mereka bikin rakit darurat. Ya, cuma ini satu-satunya harapan mereka di sungai itu. Tapi coba lihat lebih dekat. Airnya kelihatan tenang kan? Justru di bawah sana bahaya mengintai. Mereka benar-benar sendirian dan gak punya apa-apa. Baru aja bisa sedikit bernafas lega dari bahaya di air, bahaya lain udah datang dari atas. Ini benar-benar ngebuktiin satu hal. Di hutan ini, gak ada tempat yang aman buat sembunyi. Setiap sudut itu jebakan, setiap detik itu perjuangan. Dan ternyata hutan ini nggak pandang bulu. Bahkan orang-orang jahat yang ngejar mereka pun kena batunya. Harus berhadapan langsung sama kemarahan alam. Jadi ini bukan lagi sekedar kejar-kejaran antar manusia, tapi pertarungan antara manusia melawan alam itu sendiri. Tapi setelah melewati gelapnya hutan, akhirnya ada terang juga. Kita masuk ke bab 4, jalan pulang. Mereka berhasil loh. Mereka berhasil keluar dari neraka hijau itu. Dan di depan mereka ada harapan baru. Coba deh bayangin gimana perasaan mereka pas ini terjadi. Setelah berhari-hari kayak terpenjara di hutan yang gelap dan bikin sesak, akhirnya
Mereka bisa lihat langit lagi, sabana yang luas terbentang di depan mata. Bebas. Dan yang paling penting, ini rumah Nana. Lihat deh ekspresi Nana sekarang. Beda banget kan? Dia bukan lagi gadis kecil yang ketakutan di pelabuhan. Di sini, dikelilingi hewan-hewan yang dia kenal, dia kelihatan tenang, percaya diri. Dia udah balik ke dunianya, ke tempatnya. Dan inilah hasilnya. Janji itu ditepati. Setelah melewati hutan, sungai, dan semua bahaya yang ada, Pak Janggut berhasil membawa Nana pulang. Misinya yang kelihatan mustahil itu akhirnya selesai. Tapi ya, namanya juga perjalanan, apalagi perjalanan hebat, pasti ada akhirnya. Kita sampai di babak terakhir, perpisahan yang pahit manis. Di gerbang desanya, kayaknya kata-kata udah nggak perlu lagi. Cukup lihat cara mereka berdiri. Ini bukan lagi sekedar hubungan pelindung dan anak yang dilindungi. Ini udah jadi dua sahabat yang melewati petualangan gila bersama-sama. Dan sekarang, waktunya berpisah. Aku harus pergi sekarang, tapi aku nggak akan pernah lupa perjalanan kita. Itu kata Pak Janggut. Nana sempat memintanya tinggal, tapi Pak Janggut sadar perjalanannya sendiri juga harus lanjut. Dalam kalimat singkat itu, rasanya semua terungkap. Ada ikatan, ada rasa sayang, tapi juga ada kesadaran kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda. Pada akhirnya, perjalanan ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget. Ini bukan cuma soal nganterin Nana pulang, tapi tentang apa sih arti pulang yang sebenarnya? Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Menurut kamu, apa sih yang mendefinisikan sebuah rumah? Apakah tempat asal kita? Atau orang-orang yang ada di samping kita selama perjalanan?